Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Kali ini kita buat video berbeda dengan yang lain. Kita buat video santai. Dan karena sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul, bahwasanya kebahagiaan itu bisa kita ciptakan. Jangan selalu kebahagiaan itu kita cari. Karena kalau kehidupan kita hanya sibuk mencari kebahagiaan, kita akan capek sendiri. Bagaimana selengkapnya, kita intro dulu. Jadi video ini sangat beda sekali dengan sebelumnya. Video-video saya sebelumnya beda sekali. Banyak orang mengira kita itu bahagia karena keadaan. Banyak orang mengira kita bahagia itu karena kita mencari kebahagiaan itu. Padahal sesuai yang saya omongkan tadi, kalau kita mencari kebahagiaan, kalau kehidupan kita hanya mencari kebahagiaan, kita akan capek sendiri gitu. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak selalu itu bahagia, tidak selalu itu kita anggap kebahagiaan gitu. Karena kebahagiaan dari kita beda dengan kebahagiaan orang lain. Definisi kebahagiaan yang kita taruh di diri kita itu tidak sama dengan definisi kebahagiaan dari orang lain. Maka kalau kita menganggap saya bisa bahagia seperti dia, saya bisa bahagia seperti dia, saya bisa bahagia seperti dia, kita akan capek sendiri. Pikiran kita tidak mengenal mana itu realita, tidak mengenal mana itu imajinasi. Pikiran bawah sadar kita atau alam bawah sadar kita tidak mengenal mana realita, mana kenyataan, mana imajinasi. Kita bisa bahagia dengan kondisi seperti apapun. Kita bisa menderita dengan kondisi seperti apapun. Kalau kita hanya hidup mencari kebahagiaan, kita akan capek karena kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami, sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, bahwasanya hidup ini akan capek kalau kita hanya mengejar kebahagiaan. Pada saat kita melihat kehidupan orang lain, dia bahagia dengan kemewahannya, dia bahagia dengan banyak yang dia punya. Ternyata di sisi lain saya juga melihat ada orang bisa bahagia dengan kondisi yang di bawah itu, yang pas-pasan. Menurut saya pribadi, asumsi yang keluar dari pikiran saya, pas-pasan, kerjanya juga pas-pasan, penghasilannya juga pas-pasan, tapi dia bisa bahagia. Di sisi lain, pada saat saya melihat lagi, pada saat saya jalan di kehidupan tentunya, dan saya melihat lagi ada orang bahagia di situasi yang menurut saya sangat rendah sekali. Rumahnya masih terbuat dari bambu, kerjanya juga jualan gorengan, dan juga penghasilannya tidak menentu, tapi dia bahagia. Artinya kebahagiaan itu tidak bisa kita patok dari apa yang kita lihat luarnya saja, tapi kebahagiaan adalah hal yang sesuai dengan isi hati kita, hal yang sesuai dengan kehidupan kita. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Orang lain mungkin bahagia dengan kehidupannya, dengan apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Tapi ada juga orang lain yang bisa bahagia tanpa hidup seperti orang itu. Kita pun sama sebenarnya, teman-teman. Kebahagiaan kita itu kita ciptakan, bukan kita cari. Kalau kita pencari, pertanyaan saya sekarang, coba perhatikan. Anda bahagia dengan hidup seperti apa? Apakah Anda bahagia dengan hidup seperti orang yang punya? Ataukah Anda bahagia dengan hidup yang orang tidak punya? Apakah Anda bahagia dengan hidup yang sedang-sedang saja?
Anda pasti tidak bisa menjawab. Karena apa? Kebahagiaan saya dan kebahagiaan Anda belum tentu sama. Definisi kebahagiaan saya dan kebahagiaan Anda belum tentu sama. Makanya ada orang banyak mengeluh, kenapa saya tidak bahagia, kenapa saya selalu sedih, kenapa saya tidak bahagia. Itu saya berpikir gitu loh, memangnya kebahagiaan dia itu seperti apa sih? Kehidupan bisa dianggap dia bahagia itu kalau dia mencapai apa? Kok dia bilang tidak bahagia? Apakah dia tidak mendapatkan apa-apa di kehidupannya? Apakah dia tidak merasakan apa yang selama ini dia punya di dunia ini sehingga dia bilang tidak bisa hidup bahagia? Atau yang ketiga, apakah dia merasa bahwasanya selalu kurang atau kurang bersyukur, makanya dia menganggap kenapa hidup saya tidak bahagia? Padahal kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan kondisi seperti apapun. Memang perlu belajar, karena pikiran bawah sadar kita, dia akan mengeluarkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Dia akan mengeluarkan apa yang menjadi kepercayaan kita. Dia akan mengeluarkan apa yang menjadi keyakinan kita. Kalau Anda sudah ngomong kepada diri Anda, saya bahagia kalau uang saya banyak, maka pada saat Anda belum punya uang, Anda tidak akan bahagia. Karena Anda sudah memasukkan program ke dalam diri Anda bahwasanya saya akan bahagia kalau punya uang banyak. Maka Anda tidak akan merasa bahagia pada saat Anda belum mempunyai uang banyak. Saya baru bisa bahagia kalau ilmu saya tinggi, bisa mengalahkan orang lain. Kalau Anda sudah ngomong seperti itu kepada diri Anda dan memasukkan program ke dalam diri Anda bahwasanya Anda tidak akan bahagia kalau belum mempunyai ilmu banyak yang digunakan untuk mengalahkan orang lain, Anda belum bisa bahagia kalau Anda belum bisa mencapai itu. Contoh lagi, kalau Anda misalkan, saya belum bahagia kalau saya belum punya rumah, saya belum bahagia kalau saya belum punya mobil. Sekali lagi, kalau Anda memasukkan program seperti itu ke dalam alam bawah sadar Anda, pada saat Anda belum memiliki itu, Anda tidak akan bahagia. Capek enggak kira-kira? Ada hal positifnya, kita lebih semangat, kita lebih bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan kita yang sudah kita standarkan sendiri. Tapi kalau saya boleh saran, hidup Anda akan capek. Hidup Anda akan tidak bisa menikmati hidup karena Anda mencari atau menstandarkan kebahagiaan Anda kalau punya ini, kebahagiaan Anda kalau punya ini, kebahagiaan Anda kalau punya ini. Capek. Ya tetap kita berusaha untuk lebih baik dari segi finansial, dari segi pemikiran, dari segi apapun itu. Tapi standarkan kebahagiaan Anda jangan dengan apa yang Anda punya. Standarkan kebahagiaan Anda berdasarkan diri Anda. Merokok sebatang ini, kalau pikiran kita tenang, kalau definisi bahagia kita tidak seperti yang saya ucapkan tadi, sudah bahagia. Ngopi, bercanda dengan teman, satu gelas kopi dibuat beberapa orang, minum bareng-bareng, itu sudah bahagia. Jadi inti dalam video ini, kita boleh bermimpi mempunyai rumah, punya uang banyak, punya ilmu banyak, punya mobil, bagus. Tapi kalau Anda mengukur kebahagiaan Anda kalau sudah punya itu semua, Anda akan capek. Yang pertama. Yang kedua, hidup Anda tidak akan bisa Anda nikmati. Yang ketiga, akan muncul iri dalam kehidupan Anda pada saat orang lain sudah memperoleh apa yang Anda inginkan untuk mengukur kebahagiaan Anda. Jadi, kebahagiaan jangan dicari, tapi ciptakan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Cari kebahagiaan di dalam dirimu, jangan keluar dari dirimu. Karena kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang diciptakan langsung dari hati,
bukan kebahagiaan yang kita cari di luar diri kita. Pada saat kita sudah merasa bahagia dengan kondisi kita, dan waktu itu kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan, hidup kita akan lebih bahagia. Setelah kita bahagia dengan diri kita, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Bagaimana Anda bisa ngomong saya akan membahagiakan orang lain kalau diri Anda sendiri belum bahagia? Ngomong kosong. Saya akan membahagiakan orang lain. Dari mana? Kalau Anda sendiri belum bisa merasakan kebahagiaan itu. Jadi intinya ciptakan kebahagiaan, jangan hanya mencari kebahagiaan. Ukur kebahagiaan dari dalam diri Anda. Jangan melihat kebahagiaan yang orang lain rasakan dan Anda harus bawa ke dalam diri Anda. Capek. Ini ngobrol santai dan semoga apa yang saya omongkan bisa bermanfaat buat kita semua. Kebahagiaan diri Anda, hak Anda. Kebahagiaan diri Anda, tanggung jawab Anda. Jangan ukur kebahagiaan Anda dengan kebahagiaan orang lain. Karena pada saat orang lain merasa bahagia, Anda belum tentu bahagia ketika memiliki apa yang orang lain punya. Pada saat kita sudah merasa bahagia dengan yang kita miliki, belum tentu orang lain juga bahagia ketika memiliki yang seperti kita miliki. Kebahagiaan tanggung jawab Anda, kebahagiaan ada di dalam diri Anda. Jangan ukur kebahagiaan Anda dengan orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.